Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa nasarahu wa ala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul yatawaffakum malakul mauti alladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa'idhahu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahu maulanal azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarramun jamil asatidatil kiram yang sama kita muliakan, sama-sama kita hormati guru kita, sesepuh kita Al-Mukarram wal-Muhtaram Ustaz Haji Muhammad. Mudah-mudahan beliau sehat terus, berkah, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Al-Mukarram guru kita Ustaz Dr. Sugiharto Matallah Betul Hayati, juga Ustaz Baziali, Ustaz Saiful dan Ustaz Saiful, serta asatidah lainnya yang mohon maaf, Ustaz Rahmat juga, serta seluruh asatidah lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutin satu-satu, insyaallah tidak ngurangin rasa hormat dan taklim saya serta mahabbah saya kepada para guru sekalian. Kita doain guru-guru kita semuanya sehat panjang umur. Juga sahibil musibah, keluarga besar Bapak Atta, yang mudah-mudahan Allah berikan ketabahan, kesabaran, dan mudah-mudahan yang telah tiada diampuni dosanya, diterima segala amal kebaikannya, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ditinggalkan mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan iman Islamnya. Seluruh jamaah yang hadir mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur karena kita masih banyak dikasih nikmat. Selawat salam semoga tercurah limpahkan kehadiran Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadi umat yang telah mendapatkan syafaatnya fi yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup itu hakikatnya ya latihan. Waktu kita kecil untuk bisa jalan ya latihan, sampai bisa lari ya latihan, sampai ngendarain motor ya perlu latihan, mau bisa bawa mobil juga perlu latihan, sampai main handphone juga perlu latihan. Jadi hidup itu ya harusnya latihan terus. Cuma ada orang yang latihannya ke arah yang kurang tepat. Mana orang yang latihannya menuju ke tempat-tempat yang gak baik. Kan orang maksiat juga latihan, gak ujuk-ujuk jago mabuk, nggak ujuk-ujuk jago judi, jago maksiat dan sebagainya, semuanya latihan. Nah ini ketika latihannya menuju tempat yang salah, akhirnya terlatih jadi orang yang bersalah. Ini na'udzubillahi. Nah sementara sebagian orang ada yang latihannya dalam rangka ibadah. Secara umum ngaji ini ya latihan untuk bisa melakukan ibadah.
latihan. Kalau sampai latihan ini sering dilakukan, maka orang itu terlatih. Orang kalau udah terlatih nggak kegok, hadirin, nggak gampang kalut. Orang terlatih. Dia latihan bawa mobil, ketika dia jago sudah bawa mobil, ya enjoy bawanya. Nah, orang yang terlatih untuk kebaikan, dimanapun kebaikan itu, enjoy dia, nyaman. Oh, berarti ada orang yang ngajinya nyaman, berarti dia terlatih di pengajian. Ada orang yang sholatnya nyaman, wah sholatnya terlatih berarti. Ada orang yang puasanya nyaman, terlatih puasanya. Orang yang ibadahnya pengen nyaman, maka dia harus menjadi orang yang terlatih. Dan orang yang terlatih itu perlu sering-sering latihan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, garis besarnya orang baik perlu latihan, orang jadi buruk pun perlu latihan. Pilihannya di mana? Sebetulnya nggak ada pilihan. Sebetulnya, karena yang ada tuh kewajiban kita untuk melakukan kebaikan. Ada kewajiban kita untuk melakukan kebaikan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara kita dituntut, diwajibkan untuk menjauhi segala hal yang merusak diri kita. Kalau ibarat motor, jangan cuma diisi bensin terus, tapi perlu ganti oli. Bensin penuh, oli kagak, hancur motor. Kalau kayak orang dulu, orang hidup itu harusnya kayak orang nyawa. Padinya ditumbuhin, rumputnya disiangin, dibersihin. Jangan sampai dua-duanya gembel. Takutnya kebanyakan rumputnya. Nah, orang hidup itu harus lebih banyak melakukan kebaikan, sedikit demi sedikit mengikis keburukan. Orang yang melakukan kebaikan berarti dia melatih dirinya untuk bisa masuk ke surga. Orang yang melatih dirinya, ya, yang latihan dengan kemaksiatan, berarti dia pengen dirinya ini terlatih masuk neraka. Sifat orang masuk neraka itu kan ngeluh, salah satunya, ya laitani kuntu turoba. Ya Allah, kalau caranya begini jadi debu aja, gampang apa, putus asa. Nah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, gampang nyalain orang itu sifat neraka. Bawaannya tuh nggak tenang dengan kebaikan, itu berarti neraka. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang di neraka itu semuanya nggak ada tenang, nggak ada tenangnya. Kita baca sejarah Isra misal, ketika ada orang yang di nerakanya itu ngambil batu, kemudian ditimpakan ke kepalanya, hancur kepalanya, terus mati dia, dihidupkan lagi oleh Allah, diutuhin lagi kepalanya, diambil lagi batunya, ditimpain ke kepalanya, hancur terus begitu. Sampai Nabi nanya, man haula ya Jibril, siapa mereka Jibril? Haula illadzina tataqqala ru'usahum ada sholatul maktubah ya Rasulullah. Nabi, itu kata Jibril adalah orang-orang yang waktu hidup dia nggak terlatih palanya untuk sujud. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang ngambil itu merusak dirinya berarti sifat neraka. Nah, orang yang hari ini hidup tapi merusak sering dengan dirinya, zalim terhadap dirinya,
berarti dia melatih dirinya untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mana orang-orang yang latihan ke surga itu? Orang-orang yang latihan untuk masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang terus berusaha dia melatih dirinya untuk memiliki sifat-sifat orang di surga. Surga itu Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh nikmatnya itu adalah puncak. Seluruh kenikmatan itu udah paling atas nikmatnya. Kalau di sini kita ngerasain jamu itu enak, di surga jamu jauh lebih enak. Kalau di sini kita ngerasain buah itu enak, di surga jauh lebih enak. Ngopi di sini enak, di surga jauh lebih enak. Bini di sini, di surga lebih enak. Tuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas orang surga itu cenderung ketika dia merasakan sesuatu udah ngerasain yang lain, saking nikmatnya. Sayyidina Ali saking nikmatnya sholat, Sayyidina Ali saking nikmatnya sholat, ketika panah itu nembus ke tubuhnya, saat dicabut panahnya nggak terasa. Kenapa? Saking nikmatnya ngerasain ibadah. Saya pernah sampaikan, ada wali Allah saking nikmatnya zikir, itu selesai zikir itu mandi junub. Saking nikmatnya. Kita kan mandi junub bukan karena nikmat zikir, ngayal. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang surga itu cenderung khusyuk hidupnya, ibadahnya khusyuk sampai Nabi bilang la sholata liman lam yakhsha, bukan dikatakan sholat bagi orang yang gak khusyuk dalam sholatnya. Nah, orang kalau ibadahnya khusyuk, sholatnya khusyuk, puasanya khusyuk, hajinya, umrohnya khusyuk, kemudian segala ibadah yang dilakukan khusyuk, berarti dia bakal bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Dia udah latihan untuk bisa masuk ke dalam surga Allah. Mana lagi yang harus dilatih? Menahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surga itu segalanya adalah kesenangan. Maka orang yang hidup di dunia itu harus ada kesenangan, harus ada kebahagiaan. Mana orang yang gak senang? Orang yang rajin hasad, dengki. Itu orang gak senang. Orang yang dengki itu orang yang paling susah hidupnya. Mana lagi orang yang gak senang hidupnya? Ghibah. Demen ngomongin kejelekan orang. Kalau memang kejelekannya itu benar, ghibah. Ghibah itu dosanya lebih berat daripada zina. Hadir. Kalau ternyata yang diomongin itu nggak benar, itu fitnah. Fitnah itu lebih kejam, lebih besar dosanya dari pembunuhan. Nah, ini hadir rahman Subhanahu wa ta'ala. Kalau masih ada orang yang demen dengki, masih ada orang yang demen ghibah, nggak pantas dia masuk neraka. Nggak pantas dia masuk surga, nggak pantas. Sebab bukan sifat penghuni surga yang model begitu. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Meski hidup itu ya Allah uji dengan berbagai hal. Hakikatnya ujian yang Allah kasihkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya kelihatan siapa sih yang lebih baik di antara kalian amal perbuatannya. Maka perlu diuji. Emas itu kadarnya berapa gram, karatnya berapa, itu harus diuji biar ketahuan. Bocah sekolah biar tahu nih IQ-nya, kecerdasannya, kepinterannya, kerajinannya, perlu diuji biar tahu nilainya berapa.
Nah, maka hidup itu Allah Subhanahu wa Ta'ala diuji dengan berbagai macam hal. Selama misalkan Allah kasih ujian itu adalah berupa musibah, Nabi bilang sabar alal musibah, kudu sabar terhadap musibah. Orang sabar itu apa sih? Dia berikhtiar keluar dari musibah itu, bukan orang yang selalu ngeluh dengan keadaan, bukan. Dia belajar terus berlatih untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang dikasih musibah oleh Allah, kemudian dia rela ikhlas dengan apapun musibah yang Allah kasih, berarti dia memiliki sifat surga. Penghuni surga dia. Orang-orang yang model begitu tuh senang dengan apapun yang Allah kasih, berarti dia bakal gampang untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama kan bilang begini, orang yang sering latihan keburukan biasanya kalau diumpamakan dia kayak lalat. Dan orang yang melatih dirinya untuk selalu berbuat kebaikan, itu orang punya sifatnya kayak tawon. Ya, tawon itu kan senang dia kalau dikembang, di bunga itu senang dia. Itu tawon. Tempat-tempat enak tuh senang tuh tawon, tempat-tempat bagus. Kalau lalar kan tempat-tempat cemri. Jadi kalau ada orang yang betah sama maksiat, lalar dia punya sifat. Demen nongkrong di atas tai itu, demen tuh laler. Dia nggak ada Subhanahu wa Ta'ala. Demen dia nongkrong di tempat-tempat kotor tuh laler model. Nah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, saking tuh laler demen sama begitu Subhanahu wa Ta'ala, sampai dia punya sayap itu bawa penyakit. Maka kata Nabi, kalau laler itu nyampe ke kopi kita nih, join ngopinya sama kita tuh laler, kata Nabi suruh celupin lalernya. Celupin, terus diangkat, baru buang tuh lalernya. Dan Subhanahu wa Ta'ala, sebab sayap kirinya itu membawa penyakit, sayap kanannya bawa obatnya. Jadi kalau ada laler di atas, masuk ke kopi kita, ke minuman kita, jangan langsung dibuang, celupin dulu. Ya, tapi kalau lalernya banyak banget, buang semuanya. Sampai 11 lalernya, buang semua itu mah, jangan pakai celupin lagi. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup itu ya kita latih terus dengan kebaikan, latih terus dengan kebaikan. Seneng kek nggak seneng kek, ya senengin aja, biar kelihatan kayak tawon aja minimal. Ya, Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan kadang-kadang kita sama urus ya, demen banget jadi laler ketimbang jadi tawon. Demen banget kita jadi laler, ya. Senang sama maksiat, betah banget sama maksiat. Orang mabuk jarang sampai sejam 2 jam, jarang, lebih dari itu. Orang maksiat itu cenderung lebih banyak waktu yang dia pakai. Kita kan ngaji sejam aja gelisah juga main. Jadi kita nggak tahu nih, apakah kita ini casingnya tawon, dalamnya laler, wallahu alam nih. Ya, Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Bisa juga kita mungkin bunyinya mah tawon kali. Ya kelakuan laler kan. Ada dan Subhanahu wa Ta'ala, masya Allah. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Allah selalu ingetin terus bahwa hidup ini kan nggak bakal lama, ya nggak bakal lama. Jadi latihan yang Allah kasih ini terbatas. Jangan sampai kita mati belum jadi orang terlatih, ya. Jangan sampai kita mati, jangan sampai jadi orang yang meninggal tuh masih amatiran. Lu meninggal aja mah amatiran. Meninggal itu harus terlatih. Ada Subhanahu wa Ta'ala. Mana terlatihnya? Ketika ditanya malaikat, man robbuka, enjoy, udah terlatih, udah tahu jawabannya. Mana biuka, orang yang terlatih gampang jawabnya, tapi yang nggak terlatih nggak bakal bisa jawab. Ya
Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap latihan itu pun harus ada pembimbing atau pelatih. Ya, yang namanya latihan harus ada pelatihnya nggak? Harus ada. Ya, biar tahu kita bagaimana nih ngendarain mobil. Ya, pelatihnya. Biar tahu nih kita bagaimana ngendarain motor. Bagaimana nendang bola, ada pelatihnya. Untuk main bola aja ada pelatihnya. Subhanahu wa ta'ala. Maka hidup itu harus ada pelatihnya. Siapa pelatihnya? Pelatihnya adalah orang-orang yang sebelumnya pun terlatih oleh si pelatih. Artinya bersanad nih pelatihnya itu harus Subhanahu wa ta'ala. Dia ngajarin Quran, dulu dia pernah ngaji Quran. Dia ngajarin fikih, dulu dia pernah ngaji fikih sama gurunya yang juga pinter fikih terus. Gurunya pun ngaji lagi sama gurunya terus. Kita latihan ibadah sama pelatih yang memang dia tahu kaifiah tata cara ibadah. Dari mana tahu ibadahnya? Dari pelatihnya yang dulu juga paham tentang ibadah. Terus sampai ahlul ibadah, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, diingetin terus kita. Salah satunya dengan adanya kematian. Kafa bil mauti wa'ido. Cukuplah dengan kematian sebagai pengingat. Sudahkah kita melatih diri kita di dalam tiap kebaikan? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kira ini sering pula saya sampaikan bahwa toh bukan saat ini aja kita disuguhkan dengan kematian. Toh bukan saat ini aja kita hadir di takziah malam yang keempat, ya. Hampir beberapa malam di tempat, berbagai macam tempat sudah pernah kita hadiri tentang kematian. Dan di situ bisa kita ambil, oh ada yang muda yang meninggal, oh ada yang tua ada yang meninggal, oh ada bahkan yang baru lahir aja meninggal. Ya, Subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang hidup pasti bakal mampus, yang hidup pasti bakal menemukan kematian. Namun yang paling penting, sudahkah kita menjadi orang terlatih ketika kita sudah menemukan kematian? Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hari ini kita jalanin adalah mudah-mudahan sebagai latihan untuk kebaikan-kebaikan ini. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang terlatih dalam tiap kebaikan. Dan insya Allah kalau kita sudah menjadi orang yang terlatih, Allah bakal ridho kepada kita. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, insya Allah Allah bakal masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij 'alal ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij 'alal ya Rabbana ya Mujib, anta sami'ul qarib, dhaqal wasi'ur rahim. Fanzur ilal mu'minin ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar
الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي آمين يا أرحم الراحمين آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام وصحبه والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك علما نافعا وشفاء برحمتك والرحيم اللهم انفعنا بما وتقبل منا إنك أنت السميع الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة صلى الله على خلق محمد وآله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هدانا الله ولكم منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang telah dia sampaikan kita bisa istiqomah menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, minimal dalam keluarga kita masing-masing. Masyaallah hadirin jamaah rahimakumullah, dengan berakhirnya atau ditutup dengan doa maka berakhir sudah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Untuk informasi kegiatan majelis taklim kita untuk malam Rabu depan, yang mengambil taklim RT Junet ya. Jadi RT Junet insya Allah karena lokasinya di tempat beliau bersangkutan agak sempit, jadi dialihkan di halaman Masjid Al-Hikmah mohon izin Kiai Monidok. Yang kebetulan sasarannya juga lebih banyak. Kalau tempat saya kan mohon maaf di tempat saya